Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Tarot Penenang Jiwa. Hai kalian, apa kabarnya untuk kalian yang berzodiak Sagittarius? Selamat datang buat kalian yang baru hadir dengan kita bersama Tarot Penenang Jiwa. Dan jangan lupa buat kalian yang baru hadir, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa juga klik like, comment, and share. Dan jangan lupa buat kalian yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa menyaksikan readingan selanjutnya. Nah, kali ini aku akan membacakan tentang Sagittarius. Seperti apa ya hubungan triparty kalian dalam bulan Oktober 2021 ini? Yuk kita pasangin bersama. Oke. Hubungan triparty dalam bulan Oktober kira-kira seperti apa? Semoga ini resonate untuk kalian ya. Apapun pembahasannya, ini adalah sebuah energi semesta yang dimana juga bersifat general reading ya. Buat kalian yang mau personal reading, tinggal lihat di bawah video ini. Pasti ada tata caranya di bawah video ini. Tinggal lihat di bawah deskripsinya ya. Nah, nggak terlalu sulit sih pastinya ya, karena sangat gampang sekali gitu ya. Ini energi general reading, jadi bukan hanya satu orang aja. Buat kalian yang merasa ini energinya kok sama, ya ini adalah suatu kebetulan yang dimana dibaca oleh semesta ya. Karena kalau energi semesta ini lebih besar energinya dibandingkan energi dari aku sendiri gitu ya. Oke. Di sini ada Sagittarius yang terbaca energinya. Oke, 2 kartu sudah keluar. Tinggal beberapa kartu. Oke. Terlalu banyak ya. Nah, dari sini terlihat jelas ya, ada beberapa ya. Sagittarius di sini sedang mengalami emosional yang tinggi sekali ya. Entah dia seakan marah terhadap pasangannya, dia meledak-ledak terhadap pasangannya tanpa tahu apa yang terjadi dalam hubungannya kali ini ya. Di sini dia seakan-akan menyapa orang baru, sering menyapa orang baru, yang dimana dia seakan-akan sok baik sama orang-orang di sekitarnya seperti itu. Tapi emang dasarnya dia suka menyapa orang-orang baru seperti itu ya. Dan di sini dia suka membuat konflik-konflik yang cukup besar ya. Konflik-konflik yang terjadi karena adanya ledakan emosionalnya dari Sagittarius ya, sehingga memicu hubungan kamu menjadi suatu hubungan yang bermasalah seperti itu ya. Dimana di sini kamu sedang ingin memberikan suatu hal yang dimana ingin kamu berikan terhadap pasangan kamu, tapi kenyataannya di sini pemberian kamu ini ada suatu maksud dimana kamu ingin suatu keadilan ya, dan pikiran kamu di sini adalah pikiran yang selama ini kamu pikirkan apa ya, ibaratnya kayak kamu memberi kepada seseorang ini, pasangan kamu,
tapi dengan dasar ada sesuatu maksud yang harus dia ikuti aturannya itu loh ya, tapi tidak ikhlas gitu loh, ibaratnya gimana ya, kalau sudah tidak ikhlas ya otomatis kan yang terbaca pastinya udah nggak enak ya energinya ya. Di sini ada suatu kurang penerimaan ya, penerimaan yang terjadi dalam hubungan, sehingga di sini ada suatu hal yang memang dia pikirkan bahwa hal ini ada sesuatu yang dia tutupi kayak gitu ya, entah apa itu energinya. Kita lihat energi pasangan kamu ya, pasangan dari Sagittarius. Seperti apa energi pasangan dari Sagittarius, kita akan lihat energinya. Semoga ini resonate ya. Oke. Sini ada kartu Four of Swords. Oke. Pasangan dari Sagittarius di sini dia mengalami suatu ledakan yang sama ya. Dia itu seakan-akan menyadarkan Sagittarius ya. Tapi di sini Sagittarius meledak-ledak emosinya. Yang dimana konflik terjadi di mana-mana, imbasnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Jadi di sini dia sudah mulai mempertimbangkan apa yang selama ini hubungannya dia jalani bersama Sagittarius. Ternyata kebanyakan baik buruknya sudah dia ibaratnya ya, udah dia cari jawabannya. Bahkan di sini dia sedang memantau si Sagittarius, apa sih sebenarnya yang membuat dia itu emosi, bahkan yang membuat dia itu selalu bertengkar sama kamu, kayak ada suatu penerimaan yang nggak baik gitu ya. Ada yang dicemburuin, tapi apa, ada yang diiriin, apa itu, kayak ada sesuatu kurang penerimaan seperti itu ya. Dan ternyata apa yang terjadi di sini ada suatu hubungan baru, dimana sini pasangan dari Sagittarius sebenarnya ingin merayakan suatu perayaan sama kamu ya, ingin memberikan surprise sama kamu, kebahagiaan atas kebahagiaan hubungannya bersama kamu. Tapi kamunya yang malah kayak orang yang terlalu sensitif gitu ya, terlalu berlebihan emosionalnya, temperamen gitu ya, temperamennya tuh terlalu tinggi seperti itu. Dan di sini karena ada sebuah jarak yang memang dia hadapi bersama kamu, atau ada sebuah perbedaan pendapat sama kamu, dimana dia di sini berpikir bahwa apa yang kamu bicarakan atau kamu pikirkan dengan pendapat yang dia satukan dalam pikirannya dia terhadap kamu, di sini dia kayak orang yang sorry kayak gitu ya, sorry deh, kamu salah kayak gitu, please deh ubah sifat kamu kayak gitu, lebih baik kamu ngikuti harus tenang kayak gitu loh, ibaratnya kata kasarnya seperti itu. Kamu harus tenang, jangan sampai ngikuti emosinya kamu, yang ujung-ujungnya itu akan bukan malah memperbaiki keadaan, tapi malah memperumit keadaan. Dimana di sini kamu kayak orang yang nggak terima gitu ya, Sagittarius ya. Seakan ada yang kamu nggak terima dalam apa yang kamu beri terhadap seseorang. Kamu ingin memberi sesuatu pada pasangan kamu, tetapi ternyata kamu masih meragukan pemberian itu, tidak ikhlas
seperti itu ya intinya. Dan masih ada banyak hal yang kamu pikirkan tentang apa yang kamu lakukan bersama pasangan selama ini. Dan pasangan kamu mulai berjarak dengan kamu. Ya mungkin dia sedang terpisah dari kamu karena ada suatu masalah dari egonya kamu yang terlalu besar. Ya, itulah yang membuatnya berpikir 1000 kali tentang hubungan ini mau dilanjut atau tidak, seperti itu. Karena pasangan kamu di sini bukan orang yang gampang gampang menuruti kemauannya kamu. Dia bisa saja melawan kemauannya kamu, bisa aja. Karena apa? Karena dia sadar diri, karena dia tahu mana baik buruknya dalam hubungan dia selama ini bersama kamu. Dia sadar itu semua, tapi kamunya yang terlalu berlebihan caranya. Makanya di sini kamu disadarkan oleh dia agar kamu itu tidak terlalu jauh melampaui batas dari apa yang kamu hadapi selama ini dalam hubungan kamu bersama pasangan kamu itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini orang ketiganya seperti apa? Orang ketiga yang berdilin dengan Sagittarius atau berdilin dengan pasangan dari Sagittarius. Semoga resonate. Oke. Dalam hubungan triversi ini ternyata ada sesuatu ya yang membuatnya sedikit cukup rumit ya. Oke. Di sini ada energi di mana orang ketiga ini dia itu memiliki ikatan batin dengan seseorang, entah dengan Sagittariusnya atau dengan pasangan dari Sagittarius. Dia memiliki ikatan yang sangat kuat, memiliki hubungan dalam entah itu cinta, pertemanan atau apa itu ya, komunikasi yang intens, dimana orang ketiga ini sangat terhubung sekali, atau bisa jadi dia memiliki seorang baru, pertemuan dengan orang baru yang memiliki keterikatan batin yang kuat kayak gitu ya, dimana dia udah nggak mau lihat lagi tentang Sagittarius di sini ya. Mau Sagittarius kayak gimana pun emosinya sama pasangan atau sama orang ketiga ini, dia orangnya nggak mau tahu, udah dia lebih banyak menutup diri, lebih banyak nggak mau terlalu ikut campur dalam konfliknya antara Sagittarius dengan pasangan, karena dia lebih ibaratnya dia sudah banyak hal yang sudah dia rasakan dari Sagittarius ini, terlalu menyakiti gitu, terlalu tersakiti dari adanya sikapnya Sagittarius terhadap orang ketiga. Sudah keterlaluan, ibaratnya tingkah lakunya Sagittarius ini sudah keterlaluan, sehingga melibatkan dia tidak bisa bergerak, membuat dia itu tidak bisa bahagia seperti itu. Dan di sini kelakuan dari Sagittarius ternyata melampaui batas dari apa yang orang ketiganya ini pikirkan gitu ya. Ternyata dia tahu bahwa kamu itu mengharapkan sesuatu hal, dia tahu semua, tetapi dia menyadari batasan-batasan yang harus dia lalui selama ini dalam kehidupannya ya. Bahkan di sini dia membuang masa lalu tentang kisah-kisah yang pernah terjadi bersama Sagittarius, bahkan pasangan, dan dia membuang egonya, dan semesta juga mendukungnya dalam sebuah
kemauan dari orang ketiga ini gitu ya. Bahkan dia merasa sangat beruntung sekali. Dia menjadi kehidupannya sekarang lebih mapan, lebih sukses karena dia sudah banyak peruntungan dalam finansialnya dibandingkan sebelumnya. Itulah ya yang terjadi. Oke. Terus selanjutnya dengan Lenormand-nya seperti apa energinya untuk Sagittarius, kita lihat. Di sini ada Heart, ada Gentleman, ada Child, ada Clover, ada Lady, di sini untuk yang pasangannya ada Mountain, ada Tower, ada Ship, ada Match, ada Skitty. Dan untuk orang ketiganya ada Bird, ada Letter, ada Encore, ada Crossroad, ada Bear. Oke. Di sini tentang dari Sagittarius ya. Pastinya aku akan ambil kartunya satu persatu dulu untuk Lenormand-nya. Nah, dari sini mungkin yang terjadi sama Sagittarius ada emosi yang meledak-ledak, yang dimana Sagittarius menganggap hal ini yang terjadi ini tidak adil kayak gitu ya ibaratnya. Dan dia merasakan sebuah perasaan cinta sebenarnya. Ada sebuah cinta yang tidak adil bagi dia sehingga dia marah gitu ya. Karena apa? Karena memang sudah ada sebuah bagian yang dimana dia mengalami itu untuk kesadaran dirinya gitu ya. Dia menyapa orang baru atau orang lama di sini ya. Karena ada sebuah perasaan yang cukup dalam ya Mas ya. Sehingga di sini dia merasa hidupnya dia sangat mapan ya gitu ya. Makanya dia kalau udah merasa hidupnya mapan, lebih kaya daripada sahabat-sahabatnya, dia merasa kayak orang yang paling ini loh gue sekarang, lo mau apa sama gue, mau ngeremehin gue,
gue udah punya kok apa yang lo cari kayak gitu. Gue udah punya dari apa yang lo remehin dari gue kayak gitu. Kayak dia udah ngeremehin orang lain, tapi ternyata dia gak sadar akan remehan yang dia ucapkan terhadap orang lain itu akan membuatnya malu itu. Dan di sini terjadilah sebuah konflik terhadap pasangannya, di mana konflik ini mengenai pada pikirannya dia yang terlalu kekanak-kanakan ya. Konflik ini terlalu intinya dia berkonflik dengan pasangannya itu hanya untuk mencari perhatian aja. Seperti apa sih pasangan gue kayak gitu, maunya dia apa kayak gitu ya. Nah dari sini pikiran-pikiran terlalu kekanak-kanakannya, tidak dewasa seperti itu ya. Makanya di sini dia orang yang bertindak sangat maaf ya, katakanlah terlalu kekanak-kanakan ini, tindakannya terlalu kayak bocah banget ya. Walaupun dikata usianya udah dewasa, udah lebih tua, tapi tindakannya masih terlalu kekanak-kanakan, mempermalukan dirinya sendiri lah ibaratnya. Nah, selanjutnya di sini ada kartu yang dimana dia memberikan sebuah harapan pada pasangannya atau kepada orang ketiga, atau dia memberikan sesuatu hal yang membuatnya entah ada tujuan yang dia berikan, itu ada tujuan. Mungkin dia mencari sebuah keuntungan dari pasangannya, yaitu tadi ya, dia hanya ada maunya memberi kepada pasangannya. Kenapa? Hanya ingin suatu keberuntungan, memanfaatkan. Dan di sini pikirannya dia kemana-mana, dia punya banyak ide, dia punya banyak cara untuk bisa memanipulasi pasangannya atau orang ketiganya. Sehingga di sini dalam kehidupannya yang saat ini, dari yang tadinya dia merasa hidupnya lebih mapan, di sini dia mendapatkan omongan orang, merasa berbangga diri dengan apa yang terjadi. Di sini dia dibicarakan orang banyak. Kenapa? Karena sifatnya yang terlalu manipulatif, sifatnya yang terlalu berlebihan caranya ya, yang dimana orang lain itu tidak terlalu menyukai dirinya. Hanya saja dirinya tidak sadar bahwa orang tersebut hanya ingin mendekati dirinya karena dirinya bersifat intinya kayak orang yang kayak cuman dianggap, kamu itu aku deketin cuma ada maunya doang kayak gitu, kan kamu bisa dong cari ketenaran itu, dan kamu memiliki suatu keberuntungan dari pasangan kamu, entah itu balasannya kamu mencari balasan, kamu ibaratnya kayak gini, kamu memberi kepada pasangan, tapi pasangan harus membalas yang lebih dari itu, dari yang kamu beri. Itu yang kamu mau selama ini. Kenapa? Karena itu yang kamu anggap adil, kata-kata kamu ya. Dan di sini pasangan kamu merasa membela dirinya sendiri untuk bisa menyelesaikan konfliknya dari kamu ya, di antara emosinya kamu selama ini. Tindakan-tindakan kamu yang terlalu berlebihan. Di sini dia merasa terhambat. Apa yang menjadi keinginannya dia selama ini, dia merasa dihambat oleh kamu. Karena ibaratnya hal yang dia harapkan itu selama ini hubungannya sama kamu itu terhambat, kayak gimana ya, kayak nggak berjalan gitu, selalu berkonflik, selalu kamunya yang tidak peduli dengan dia, padahal di sini dia memperdulikan kamu. Tapi bisa jadi ini mountain ini, gunung ini, dia sudah berusaha keras untuk bisa memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi hasilnya malah selalu kamu kurang bersyukur gitulah Sagittarius.
dan dia sudah mempertimbangkan baik buruknya mana keputusan yang harus dia ambil dalam kehidupannya dia, sehingga di sini dia memilih untuk bisa memperbaiki keadaan hubungannya dengan kamu, di mana dia ingin hubungan ini lebih baik daripada apa yang pernah terjadi sebelumnya dengan kamu. Meskipun kamu dikatakan kamu orangnya keras kepala, emosional, kamu semaunya sendiri, egonya tinggi, dia berusaha untuk mengalah demi untuk kebahagiaan rumah tangga kamu. Sehingga di sini dia hanya melihat keutuhan untuk sebuah hubungan yang lebih baik. Dia tahu kalau kamu itu melihat orang masa lalunya, menyapa orang masa lalunya. Dia di sini ada rasa cemburu. Makanya di sini dia berusaha untuk bisa ibaratnya menguatkan keutuhan rumah tangga itu lebih baik. Di sini dia selalu memantau tindakan kamu seperti dengan orang lain, dengan orang baru atau orang lamanya. Di sini dia selalu memantau kamu. Tetapi ketika semuanya ini tidak bisa dikendalikan, atau kamunya yang terlalu sikapnya berlebihan terhadap orang baru atau orang lama, dia pastinya lebih memilih pergi dari kehidupan saat ini. Kenapa? Karena dia merasa lelah dengan semua hubungan yang pernah terjalin. Dia lebih memilih berpisah dari kamu, pergi sejauh mungkin untuk bisa memiliki jeda waktu dalam hubungannya antara dia sama kamu, ya. Bahkan di sini dia ingin merayakan suatu perayaan kebahagiaannya dia lepas dari kamu, gitu ya. Dan dia di sini setelah melepas kamu atau dilepaskan kamu juga, di sini dia banyak yang mendekati, atau dia lebih banyak orang yang serius terhadap dirinya. Kenapa? Karena dia memiliki ketertarikan yang cukup besar, sehingga dia sangat beruntung sekali bisa mendapatkan apa yang dia mau. Bahkan di sini dia berjarak dengan kamu pun dia membatasi dirinya untuk bisa berkomunikasi dengan kamu, kayak gitu ya. Bahkan di sini dia nggak mau memperebutkan lagi apa yang bukan haknya dia, apa yang bukan keinginannya dia. Dia udah pasrahkan. Kamu mau kembali dengan orang lama kamu, silakan aja, gitu. Karena dia di sini perjalanannya dia udah lelah, terhambat. Hubungannya itu selalu kamu yang menjadi penghambat dalam prosesnya dia berkembang, seolah-olah kamu mengekang dia, kayak gitu ya. Dan dia di sini merasa risih, kayak gitu. Dia juga punya titik lelah yang dimana perjalanannya selama ini dalam hubungannya dia punya titik jenuhnya juga, gitu ya. Dan orang ketiganya di sini memiliki sebuah keterikatan batin yang kuat dengan seseorang, entah itu orang baru atau orang lama atau bersama Sagittarius. Di sini dia tahu semua apa yang menjadi keinginannya Sagittarius, hal-hal yang ingin diwujudkan oleh Sagittarius, dia tahu semua. Bahkan di sini dia mendapatkan sebuah kabar tentang hubungan kamu bersama pasangan, dimana dia hanya melihat pembicaraan antara kamu dengan pasangan, entah itu baik buruknya pasti dia dengar. Di sini ada kabar burung yang dimana kabar yang dimana dia dengarkan dari orang-orang yang berdilin dengan kamu, atau sahabat terdekat atau siapapun itu yang dia temui. Dan dia di sini menjadi orang yang tertekan karena ulah dari Sagittarius bersama pasangan. Tindakan Sagittarius yang terlalu berlebihan membuat dia itu tidak bisa bergerak, stuck di situ aja. Dia di sini sangat tertekan dengan adanya kabar yang meliputi antara Sagittarius bersama orang ketiga ini. Dan di sini dia mendapatkan sebuah pesan, entah pesan yang sangat membangun bagi dirinya, pesan positif pastinya ya,
bahwa hal-hal apa yang terjadi dalam hubungan antara Sagittarius bersama pasangan, hubungan tripartinya dia mendapatkan sebuah pesan bahwa harus mundur dari semua ini, gitu ya. Bahkan di sini dia melihat situasinya udah toksik banget, udah gak baik seperti itu ya. Bahkan di sini dia memilih palung hati yang baru dengan orang baru. Dia mendapatkan sebuah kabar dengan orang baru seperti ini. Dia membuang ego-egonya dari apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya bersama Sagittarius, dan dia sudah membuang masalah-masalah masa lalunya yang pernah terjadi bersama Sagittarius. Dan di sini semesta membantu menuntun dia untuk menuju jalan yang lebih baik, dimana dengan jalan yang sudah dia pilih selama ini, keputusan yang sudah dia pilih itu adalah jalan yang tepat bagi dirinya. Bahkan kehidupannya sekarang lebih makmur dibandingkan Sagittarius. Kehidupannya lebih makmur, lebih menikmati keberuntungan ya, finansial, dan di sini adanya perjodohan. Bisa jadi di sini ada sebuah ikatan batin dengan orang baru ya. Dan dimana di sini karena adanya perjodohan atau sesuatu hal yang membawa dia pada suatu hubungan yang lebih serius dalam kehidupan dirinya bersama pasangannya saat ini. Ya, perasaan dari apa yang sudah terbaca dari energinya ini semua, ini ada kartu calling in your soulmate. Ada chemistry. Ada soulmate dan unrequited love, karena ini keluarnya barengan, jadi aku ambil yang keluar aja energinya ya. Di sini ada calling in your soulmate, kembali yang tadi. Di sini ada kartu Page of Wands ya. Di sini kamu menyapa orang lama, dimana kamu seakan menganggap dia tuh lebih tampan saat ini, lebih baik daripada sebelumnya. Dan di sini kamu memanggil, berdoa kepada semesta bahwa dia adalah soulmate-nya kamu, dan kamu memiliki sebuah chemistry baru dari hubungan bersama dia dibandingkan bersama pasangan kamu yang saat ini ya. Dan ketika semua yang terjadi bersama orang ketiga ini, dia sudah menemukan soulmate-nya dia sendiri. Bahkan dia sudah tidak cinta lagi dengan Sagittarius, sudah tidak memiliki ketertarikan dengan Sagittarius ataupun pasangan dari Sagittarius. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi chemistry yang terjadi dalam hubungan ini, dan dia sudah memanggil soulmate-nya dia, orang ketiga ini ya, sudah memanggil soulmate-nya sendiri dari apa yang dia harapkan selama ini. Nah, dari hubungan triparti ini yang terjadi ya, Sagittarius harus bisa menerima resiko dari apa yang sudah dilakukan. Mungkin ada sebuah chemistry dengan orang lama yang masih memiliki perasaan yang cukup besar, cukup dalam, karena adanya hubungan yang lama sebelumnya ya, hubungan yang memang terikat batin yang kuat seperti itu. Sehingga di sini pasangannya yang saat ini merasa udah gak ada gairah lagi, gak ada dukungan, gak ada chemistry, dan dia menganggap bahwa kamu bukanlah soulmate-nya dia lagi gitu ya. Kamu bukan lagi seseorang yang dia kenal dulu kayak gitu. Kamu lebih memilih orang lama kamu dibandingkan
pasangan kamu yang saat ini. Dan bahkan di sini orang ketiganya udah lepas dari kamu, lepas kendali dari kamu. Jadi kamu udah nggak mau tahu lagi. Orang ketiganya ini nggak mau tahu tentang Sagittarius lagi. Kenapa? Karena dia sudah memiliki perjodohan dengan orang barunya yang membawa dia pada jalan yang lebih baik. Kalau jalan sama Sagittarius, orang ketiganya ini malah nanti kepleset lagi ke jalan yang sama seperti sebelumnya, dan itu membuat dia tuh berjarak. Makanya di sini dikatakanlah ada sebuah pilihan di mana dia sudah memilih jalan yang tepat dalam hubungannya tentang masa lalunya. Bahkan di sini dia menaruh hati pada seseorang yang baru, seseorang yang dipesankan oleh semesta untuk dia hadapi. Nah, seperti itulah pembacaannya tentang chemistry, tentang asmara minggu kedua di bulan Oktober 2021 untuk zodiak Sagittarius. Semoga ini resonate buat kalian semua. Apapun pembacanya, ini adalah sebuah energi semesta yang juga bersifat general reading, yang dimana juga ini menggunakan energi semesta yang cukup besar ya. Dan buat kalian ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, dan jadikan ini sebagai bahan pembelajaran kehidupan kalian untuk bisa memperbaiki keadaan-keadaan dari apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi salahkanlah, introspeksilah terhadap apa yang sudah kamu lakukan saat ini terhadap pasangan kamu ataupun orang ketiga. Kamu jangan sampai salah langkah dalam mengambil sebuah keputusan yang dimana membawa kamu pada sesuatu hal yang menyesatkan kamu nantinya. Jangan sampai kamu melakukan sebuah kesalahan yang fatal yang pada akhirnya nanti penyesalan pasti selalu datang belakangan ya. Apapun yang sudah terjadi, kalau memang itu sudah terjadi, ya kamu harus bisa menerima kenyataannya. Jangan kamu emosi terhadap orang-orang, jadi imbasnya ke orang yang lain. Malu gitu kan. Kalau kamu emosi, meledak-ledak tanpa tahu apa yang terjadi, sensitifnya kamu besar, ujung-ujungnya kamu yang malu sendiri. Kalaupun kamu merasa tidak malu, ya itu hanya kamu, gitulah. Karena di sini kalau aku sendiri ya energinya pasti malu lah kalau marah gak jelas, tahu-taunya dikira PMS atau lagi menstruasi atau lagi sensinya lagi capek. Marah itu bisa diakibatkan karena ada sesuatu hal yang tindakannya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, gitu ya. Nah, dari situlah pembacaannya. Semoga ini resonate buat kalian semua, siapapun kalian yang berzodiak Sagittarius, dan semoga ini membawa motivasi untuk kalian, bahkan inspirasi untuk hubungan yang lebih baik ke depannya. Oke, gitu aja dulu. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa menyaksikan readingan selanjutnya. Dan sebelumnya jangan lupa klik subscribe, oke, buat kalian yang masih belum subscribe. Untuk kamu yang sudah subscribe, terima kasih atas like, comment, and share-nya. Dan semoga ini kalian tetap juga bisa memotivasi Tarot Penenang Jiwa untuk bisa lebih baik lagi channel-channelnya, oke? Itu aja dulu. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan readingan ini. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.